Di mute. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan memulaikan doa kita malam hari ini. Dengan hormat, Ibu Pendeta Debbie Supit akan membawa kita dalam doa persiapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu kembali lagi boleh berada di program Pray From Home yang dipersembahkan oleh Persekutuan Hamba Tuhan Kawanua Pakatuan pada malam hari ini. Kami hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada Pray From Home malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan dalam seluruh yang akan kami lakukan malam hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir, dan Tuhan memberkati setiap kami. Demi Kristus dan Tuhan kami berdoa. Amin. Cinta
pujilah Tuhan, kawan Tuhan, puji Tuhan, sambil dan laut, manado pujilah Tuhan, orang semua kawan pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi dalam program Pakat Tuhan, Pray from Home. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada pada sore menjelang malam hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, tahap ketiga edisi 44 Pakat Tuhan telah menghadirkan yang terhormat Bapak Pendeta Roni Mandang. Beliau adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Siapkan hati dan semua pikiran kita, perasaan kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Nanti sebentar akan dibuka dengan doa oleh Bapak Pendeta Arnold Bolung. Saya persilakan Ibu Christine untuk membawakan pujian dalam menyambut doa pembukaan. Mari kita memuji Tuhan, Ibu Christine. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Tuhan penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan Bapak Pendeta Arnold untuk membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Firman-Mu berkata, pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur pada malam hari ini dalam Pray from Home, Pakat Tuhan, kami boleh beribadah, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Pada malam hari ini kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam berdoa ini yang akan dipandu oleh host Bapak Pendeta Tommy Lantang. Kau urapi mereka semuanya ya Tuhan, juga worship leader Ibu Evangelis Christine Riri Rantung. Tuhan memberkati, memakai dengan urapan roh-Mu yang kudus, khususnya hamba-Mu, pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang, kiranya diberkati, diurapi dengan heran dan ajaib, nama-Mu yang diagungkan, dipuji, firman untuk boleh memberkati kami. Juga doa syafaat dari Bapak Pendeta Franky Tangkilisan. Tuhan juga mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang sudah memberi diri untuk malam ini boleh melayani Engkau dari awal, pertengahan sampai selesainya acara ini. Diberkati Tuhan, diurapi Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami alaskan, dimulaikan ibadah doa Pakat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk pada puji-pujian. Percaya bahwa 1 November 2021 menjadi berkat buat saya dan saudara, bahwa di bulan baru, bulan November, cuaca yang luar biasa Tuhan berikan. Berkat hujan di mana-mana. Oh, haleluya. Dan ini menjadi semangat kita untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan kirimkan buat kita malam hari ini. Baik, kembali Ibu Kristina akan membawakan puji-pujian buat kita dan kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita akan terus menaikkan pujian. Kita nyatakan Tuhanku mau menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Mari malam hari ini sama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan menyenangkan, Tuhan mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku,
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan menerima berkat-berkat firman Tuhan yang sedianya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang. Waktu dan kesempatan saya persilakan buat Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang. Haleluya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian dan Bapak Pendeta Tommy Lantang. Mari kita sekali lagi berdoa. Betapa kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu ya Bapa yang telah menuntun, memimpin, menyertai kami di sepanjang hari ini. Dari matahari belum terbit hingga terbenamnya, kami sekalian boleh mengarahkan hati, mulut dan pikiran kami untuk membesarkan nama Tuhan, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami siap akan menyambut firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa dan tolong juga hamba-Mu supaya firman Tuhan sebuah refleksi tentang doa menjadi pemandu dan mencerahkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Yang saya hormati Bapak Pendeta Tommy, bolehkah saya menggunakan screen ya, slide? Silakan, Pak. Bisa ya? Baik. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kasih banyak terima kasih untuk sebuah kesempatan bisa bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Dan mohon maaf kalau logat Manado saya kurang bagus karena saya lahir di Makassar dan besar di Jakarta, tapi saya berusaha untuk berkomunikasi dengan Ibu Bapak sekalian. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang ke-9. Di dalam Injil Markus pasal 9, ayat yang ke-14 sampai ke-29, tetapi saya membaca hanya beberapa ayat saja. Mulai dari ayat 14 Markus 9. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil." Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, refleksi pada malam hari ini adalah doa dan puasa, tetapi dari sisi kuasa, doa, dan puasa. Saya coba mengajak kita melihat apa yang barusan bersama-sama kita baca. Di dalam ayat 14, para murid sedang mempersoalkan sesuatu. Ketika Yesus baru saja mengalami transfigurasi di atas satu gunung bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada yang seringkali menafsirkan bahwa kalau para murid tidak mengikuti Yesus naik ke atas gunung seperti Yesus memanggil para murid naik ke atas gunung, maka persoalan-persoalan yang kerap terjadi sulit untuk diatasi. Sehingga kemudian di dalam ayat 16, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Lalu kemudian dikatakan, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Soal bisu dan tuli sesuatu yang kelihatannya lazim, tapi dalam teks atau narasi pada
Markus pasal 9 sebenarnya ini dilatari oleh situasi adanya roh jahat yang menguasai anak ini. Dan kemudian kalau kita membaca ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, dan anak itu dibanting, mulutnya berbusa, giginya bekertakan, tubuhnya menjadi kejang. Saya, kata orang tua itu, sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini sesuatu yang menarik, padahal di dalam Markus pasal 3, pada waktu Yesus memanggil para murid dilengkapi dengan kuasa. Namun pada ayat pasal 9 ayat 18, para murid tidak berdaya menghadapi situasi ini. Lalu mereka membawanya kepada Yesus, dan waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncangnya. Ketika roh ini melihat Yesus, sasaran kepada anak ini untuk melakukan manifestasi semakin kuat. Dan kita juga membaca, mohon maaf, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini agak macet ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini sebuah refleksi yang patut kita renungkan. Bukankah ada banyak orang Kristen yang mengatakan saya cinta Yesus? Sebenarnya dalam banyak ungkapan dia tidak sungguh-sungguh mencintai Yesus. Saya setia kepada Yesus, tetapi sebenarnya dia juga tidak setia kepada Yesus. Anak yang mengalami sakit itu memiliki orang tua yang sebenarnya memiliki sebuah kejujuran. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Sebagai sebuah representasi dari banyak orang Kristen hari ini, saya mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya saya tidak mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita baca ketika Yesus melihat banyak orang mulai berkerumun, ia menegur roh jahat itu, dan dengan keras berkata, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu. Roh yang menyebabkan. Dalam situasi seperti ini, sudah tentu kita akan melihat perspektif yang lebih luas bahwa apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh roh jahat terhadap manusia, yang menyebabkan rumah tangga hancur, yang menyebabkan pelayan Tuhan tidak memiliki kuasa saat melayani, gereja-gereja yang tidak rukun. Ini sebuah pekerjaan yang seringkali dilakukan atau dilatari oleh roh jahat itu. Ibu bapak sekalian, lalu kemudian kita lihat bagaimana roh itu kemudian keluar dengan berteriak. Sudah tentu di dalam kisah ini yang berteriak bukan rohnya dalam pengertian ada suara lain selain daripada anak yang mengalami sakit itu. Jadi suara itu keluar dari si anak ini. Pada waktu situasi ini selesai, para murid kemudian berdiskusi dengan Yesus dan bertanya, kenapa guru kami tidak bisa mengusir roh itu? Sesuatu yang menjadi sebuah tanda tanya, mereka yang sudah diberi kuasa ternyata tidak mampu menghadapi anak yang mengalami sakit karena roh jahat itu. Dan kemudian Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Secara paralel di dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Maka sebenarnya ibu bapak yang saya hormati di dalam Kristus, bahwa berdoa dan berpuasa harus menjadi kekuatan kita. Berdoa di rumah bersama-sama, family altar, yaitu kita mulai mengajar, mendidik diri kita. Kalau selama ini kita banyak berpuasa, tidak pergi kemana-mana, stay at home dan sebagainya, maka sekarang kita harus memiliki sebuah kebersamaan lagi, doa dan puasa. Yang mungkin pada zaman sekarang di tengah-tengah situasi postmodern, ada banyak orang Kristen yang melayani tapi berdoa dan berpuasa semakin berkurang. Kalau kita mengamati misalnya di dalam Yakobus 5 ayat 15, doa yang lahir dari iman. Ini menjadi sebuah hal yang penting bahwa ternyata ada doa yang tidak hanya keluar dari hati dan pikirannya, dari bibir seseorang, tetapi harus lahir dari iman.
Pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sebenarnya kata yakin dalam teks bahasa asli itu menunjukkan sebuah situasi kebersamaan antara seorang percaya dengan Tuhannya, satu kehormatan yang betul-betul dialami seorang yang percaya yang berdoa dengan yakin. Bukan hanya kata orang, tetapi betul-betul dengan yakin. Kalau kita melihat, merefleksikan seorang raja bernama Hizkia, pada waktu Yesaya mengatakan Anda besok akan mati, tetapi kemudian di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2, Hizkia berdoa menghadapkan dirinya ke dinding. Ini sebenarnya sebuah kontemplasi, dan doa dari Hizkia ini yang sangat terkenal. Dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Ada bagian yang penting dari apa yang diucapkan oleh Hizkia. Doa itu tidak perlu panjang-panjang. Seringkali banyak orang berdoa panjang-panjang, tetapi juga terasa Tuhan tidak menjawabnya. Isi dari doa seorang raja bernama Hizkia yang seharusnya mati karena keputusan Tuhan, tetapi ketika Hizkia dia berdoa, "Aku telah hidup." Berapa banyak orang Kristen yang telah menyatakan jujur di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, saya telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus. Tidak disampaikan kepada sesamanya atau sebagai khotbah, nyanyian, dan seminar, tapi kepada Tuhan, saya sudah setia. Yang kedua, Hizkia berkata, "Aku telah melakukan." Pertama telah hidup, yang kedua telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dikatakan, pada waktu Yesaya keluar dari pelataran istana, maka Allah berkata lagi kepada Yesaya, "Balik lagi kepada raja umatku dan katakan pada hari yang ketiga, ia akan ke bait Allah." Dan Tuhan menambahkan usia 15 tahun. Sementara rancangan Tuhan kepada raja ini adalah mati. Maka sebuah doa mampu mengubah keputusan Tuhan. Berdasarkan 2 Raja-Raja pasal yang 20 ayat yang kedua. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan juga, misalnya Kolose 1 ayat 9, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Pertama, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kedua, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Bagian pertama adalah sebuah ortodoksi Kristen, mengenal Allah dengan benar, baru dapat menyembah Allah dengan benar. Dan kemudian pada poin yang ketiga, dalam praktek hidupnya, diberi kuasa dari Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita melihat gambar yang saya buat, umumnya dalam pertumbuhan iman kita, pertama kita mengalami pertobatan, kelahiran baru, tetapi saya dan saudara harus bertumbuh. Pada waktu kita bertumbuh, kita dimuridkan. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, ada menara pengintai, lalu kemudian ada pemanah untuk menunjukkan situasi yang berbeda. Antara zona pertobatan, kemudian kita bertumbuh, mulai mengenal kuasa Allah, kita senang dengan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengalami karunia dari Tuhan. Tetapi saudara dan saya tidak hanya pada zona kuasa Allah, saudara harus berada dalam zona peperangan. Berhadapan dengan kuasa kegelapan iblis dan roh-roh jahat itu, saudara harus bisa memanah, menghancurkan segala tipu dayanya. Karena roh jahat di situ akan muncul dalam bentuk penipuan, kelicikan, pembohongan, serangan, dan dia adalah penguasa gelap. Kalau kita bisa menangkan orang-orang yang berada dalam lingkaran merah untuk bertobat, maka ini sebuah siklus yang akan terus terjadi sampai orang Kristen mengalami kedewasaan iman. Hal yang seperti ini sebenarnya sangat menarik kalau kita melihat misalnya saya dan saudara, ibu bapak yang saya hormati dalam Kristus, kita berada di dalam dimensi situasi dunia yang terus berubah.
Tapi izinkan saya merefleksikan Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Tidak semua saya baca. Bagaimana Tuhan yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus kita, adalah Tuhan yang tidak berubah. Dan kita berada di dunia berubah secara khusus. Kita berhadapan dengan revolusi industri 4.0, sekarang sudah 5.0. Kalau kita memperhatikan bagaimana di dalam Keluaran pasal 32, ketika Musa berada di atas gunung, bangsa Israel merasa Musa terlalu lama berada di atas gunung, lalu kemudian dengan tidak sabarnya menanti turunnya Musa, mereka kemudian membentuk alah tuangan dari emas yang mereka ambil dari para wanita, baik cincin, gelang, anting, dan seterusnya. Dan kemudian dibentuknya, dibuatnya. Dan hal yang luar biasa, ini bangsa Israel, ketika anak lembu tuangan ini sudah jadi, mereka mengatakan demikian, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Perhatikan kata Allah yang digunakan, Adonai, di sini adalah sebuah ucapan yang benar dilakukan kepada Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel. Tapi sekarang sudah diganti dengan lembu tuangan itu. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 32 ayat 5, kemudian setelah lembu ini jadi, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Dan kemudian Harun berkata, besok hari raya bagi Tuhan, Adonai. Ibu bapak sekalian, ini sesuatu yang sebenarnya melukai hati Allah, di mana bangsa Israel menciptakan Allah buatan manusia yang kemudian disembahnya. Situasi seperti ini sampai pada zaman sekarang tidak berubah. Kita melihat revolusi industri 5.0, misalnya sebuah pertanyaan dari saya, apakah peran manusia akan diganti dengan mesin robot? Sebuah pertanyaan dalam perspektif keseluruhan, termasuk kita pendeta, hamba Tuhan, konselor di gereja, guru sekolah minggu, kemungkinan akan diganti oleh mesin. Dunia sedang berubah ke arah seperti ini. Apakah akan dicintai? Ternyata di Jepang ada banyak boneka-boneka robot yang dicintai, manusia-manusia robot yang dicintai oleh beberapa orang di masyarakat Jepang. Betul-betul jatuh cinta kepada robot atau mesin yang didesain seperti manusia. Pertanyaannya lagi, apakah robot-robot seperti ini akan menjadi Tuhan yang disembah oleh manusia? Kalau kita mengatakan tidak mungkin, saya tadi mengatakan di Israel, lembu tuangan itu mereka katakan inilah Allah yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Pada bagian berikutnya kita melihat misalnya ini sebuah robot. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course, I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the tour. Ya, Ibu Bapak sekalian, itu gambaran tadi yang disebut Koi. Dia menyebut namanya, dan kalau kita bertanya tentang namanya, dia bisa mengurai banyak masalah karena memiliki algoritma yang terlalu sempurna bagi seorang robot, tanda petik. Coba Ibu Bapak lihat bahwa agama-agama sekarang sudah mulai menghadirkan robot di dalam konteks, saya tidak menyebutkan bahwa ini sesuatu yang keliru karena ini bukan Kristen. Tapi realitanya bahwa mesin-mesin ini sudah hadir dalam kehidupan umat beragama. Sehingga kemudian sebuah pertanyaan penting, mesin robotik mengganti peran manusia, dan dia bisa berfungsi dalam banyak hal di kehidupan kita manusia modern. Sekarang kita sudah melihat bagaimana di banyak tempat di dunia ini peran manusia sudah diganti oleh robot-robot ini. Dan Ibu Bapak sekalian, ini seorang yang cukup terkenal bernama Anthony Lewandowski. Dia seorang pendiri agama kecerdasan buatan yang disebut dengan Way of the Future. Dan menurut Tempo dikatakan yang percaya bahwa kecerdasan buatan itu sebagai Tuhan
dalam konteks manusia modern hari ini. Suka apa tidak suka, tetapi ini sudah muncul di Amerika. Perdebatan, diskusi tentang sebuah agama baru, yaitu Way of the Future Church, sudah mulai bermunculan, bahwa manusia dan Allah itu segera diganti. Jadi disebut dengan Church of Artificial Intelligence. Hal ini menjadi sangat menarik, Ibu Bapak sekalian, karena kita sedang melihat pergantian peran manusia, sehingga muncul kemudian istilah baru, yaitu Artificial Intelligence God. Manusia tidak membutuhkan Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19, misalnya 2 tahun terakhir ini, gereja-gereja mengalami posisi yang cukup dilematis, pendeta-pendeta yang berkhotbah penuh kuasa. Sekarang menjadi banyak pertanyaan, kenapa Anda yang berkhotbah begitu hebat, yang KKR begitu hebat, gereja yang begitu hebat menyembah Allah, harus kemudian mengikuti situasi dari virus Corona 19. Anak-anak saya bertanya, Papi, kalau Papi memang pendeta harusnya bisa kalahkan ini. Ini sebuah dilematis yang saya sendiri tidak bisa menjawabnya secara matematis. Tetapi faktanya, sebagian di antara kita juga mengalami korban dari adanya pandemi. Orang bertanya, masih realistiskah? Doa itu masih realistiskah? Gereja itu masih realistiskah iman itu? Ibu Bapak sekalian, izinkan saya mengajak saudara melihat sebuah situasi yang pasti akan menjadi fenomena ketika virtual reality church sudah mulai bermunculan. Saya dan saudara tidak perlu pergi ke gereja. Misalnya contoh ini, kita bisa ke gereja jam berapa saja. Pada waktu saudara membuka akses dari gereja virtual, saudara bisa memilih mau gereja karismatik, gereja reform, gereja pentakosta, gereja Protestan, apa saja. Mau memilih pendeta siapa saja, mau memilih worship leader siapa saja. Tanpa harus saudara keluar dari rumah. Ini sedang tren di dunia, sehingga pertanyaan kita, apakah gereja masih akan secara gedung dikunjungi oleh umat Kristen? Mohon maaf. Tapi saya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah dalam Mika 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita yang percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi akan tetap berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Mohon maaf. Ibu Bapak sekalian, pada waktu Yesus berdoa, berpuasa selama 40 hari. Wow. Iblis datang terus mencoba Yesus selama 3 kali. Tapi dari kisah ini kita semua pada akhirnya Yesus mengatakan kepada iblis, "Hai iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi sebuah pertanyaan permenungan buat kita sekalian, apakah dengan perubahan zaman ini masih banyak orang yang tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi bagaimana kita sekarang berdoa, kita tidak bisa hanya berdoa, Tuhan berkati, beri saya makanan dan minuman, itu sangat penting. Tapi kita juga harus masuk kepada situasi spiritual warfare, di mana banyak sekali situasi yang terjadi dalam lingkungan kita umat Kristen, penyebabnya adalah kuasa-kuasa kegelapan.
Kemudian kalau kita melihat bagaimana kita orang percaya berada di era disrupsi, jadi berada dalam sebuah era gangguan yang begitu hebat pada zaman ini, saya mengambil Wahyu 13 ayat 1-10 dan Wahyu pasal 14 karena ini hanya sebuah refleksi. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat bagaimana di dalam Wahyu 13 ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan seterusnya. Dan dikatakan naga itu atau memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kemudian dikatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya yang kena luka membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, dan seluruh dunia, garis bawahi kata seluruh dunia, heran lalu mengikuti binatang itu. Siapakah binatang itu? Tentu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan akan terus mengungkap siapakah binatang itu. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 4, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah. Dari sejak Israel menyembah lembu tuangan sampai pada kitab Wahyu, di mana orang-orang yang tidak diselamatkan akan terus berperilaku seperti ini. Saya ingin mengakhiri dengan beberapa bagian bahwa, dan ia, binatang itu, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi kalau malam hari ini kita Pak Katuan, keluarga besar berdoa dari rumah, ingat baik-baik bahwa ada kekuatan besar yang disiapkan melawan orang kudus dan untuk mengalahkan orang kudus. Sekiranya Ibu Bapak, hamba-hamba Tuhan yang saya hormati adalah orang-orang kudus, maka kekuatan ini memang dikhususkan untuk menghancurkan orang-orang yang melayani Tuhan. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 89, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Dari sejak Keluaran 32, sejak Menara Babel, ini akan terus berulang-ulang. Di dalam Kejadian pasal 3, ularnya seakan-akan ular yang hanya berbisik, tapi kitab Wahyu ularnya sudah menjadi naga tua yang besar. Dan ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, akan banyak orang yang kemudian ditawan, siapa yang ditentukan untuk dibunuh akan dibunuh dengan pedang. Tetapi dalam Wahyu pasal 13 ayat 10, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ibu Bapak sekalian yang menarik, dan saya senang dengan Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa-bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Maka kita sangat percaya bahwa jelang kedatangan Yesus, ketika peperangan antara yang benar dan yang jahat, antara orang percaya dengan kuasa kegelapan, pada saat itu kemudian muncul Injil. Sekarang kita terus memberitakan Injil, tetapi ada waktu di mana kemudian dikatakan malaikat lain terbang di tengah-tengah lain dan di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Betapa pentingnya pemberitaan Injil, karena ini akan menjadi penentuan atas kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia dan sembahlah Dia. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Akhirnya dikatakan yang penting dari Wahyu 13 dan Wahyu pasal 14, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, ketekunan orang kudus, proskarterio. Kita tekun bukan karena sedang terjepit, sedang kesusahan, tapi tekun adalah sebuah gaya hidup, lifestyle orang percaya, menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Saya menutupnya bahwa dengan doa dan berpuasa,
yang menghasilkan kuasa itu atau kuasa doa dan puasa. Yang pertama akan memperkuat diri kita, keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, para pelayan Tuhan saling mendoakan. Yang kedua mempertahankan diri dari berbagai bentuk serangan kuasa kegelapan. Tetapi yang ketiga sanggup melawan roh jahat yang seringkali menyebabkan situasi kehidupan menjadi lulu lantak. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Lanta. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang yang sudah melayani luar biasa. Disingkapkan kebenaran firman Tuhan ya. Saya begitu diberkati mendengar berita firman Tuhan malam hari ini. Pasti Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Puji Tuhan. Kita akan masuk terus dalam pray from home kita dalam edisi malam hari ini. Kita akan ada di dalam doa syafaat lagi ya, di dalam doa syafaat. Dan tentunya sebelum kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita akan membawakan sebuah pujian. Nanti sebentar juga Ibu Christina akan bawakan pujian buat kita. Dan nanti persiapan hambanya Pak Franky akan bawa kita dalam doa. Persilakan Bu Christina untuk membawakan pujian kita untuk memasuki dalam doa syafaat. Ya puji Tuhan, kita akan terus dengan pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan... Sementara pujian dinaikkan, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan lewat virtual. Nah, ini dia. Nanti akan ditayangkan oleh Pak Bartel. Bu Christina tetap menyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Pasti akan digenapi, biar bumi akan berlalu. Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat virtual BCA yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya, aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang sudah memberikan korban persembahan dalam virtual tadi, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Malam hari ini kita akan berdoa syafaat, tentunya nanti akan dibawakan oleh Pak Franky Tangkilisan dari Palu. Dipersilakan Pak Pendeta Franky Tangkilisan untuk doa syafaatnya. Oke, puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersahati berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami datang memuji Tuhan dan bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang kami tahu sangat memberkati hidup kami, untuk kami terus hidup dalam doa, sebab kami sedang berada dalam berbagai peperangan rohani. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang padamu Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia dan pemerintah negara Republik Indonesia. Tuhan kami tahu, Tuhan mengasihi bangsa ini.
Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi bangsa ini. Tuhan, kami berkati bangsa ini, menyerahkan dalam anugerah-Mu. Lawatlah bangsa ini, Tuhan. Khususnya pemerintah kami, ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan seluruh kabinet, bahkan seluruh pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati dan beri hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga mereka semua menjadi alat Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Tuhan, ada berbagai masalah-masalah, khususnya pandemi yang sedang dihadapi pemerintah. Tapi kami tahu Tuhan beri kekuatan dan kemampuan kepada mereka, beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat mampu mengatasi segala persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Kami berkati Presiden dan Wakil Presiden, seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar keselamatan dari Tuhan terjadi atas seluruh bangsa kami. Untuk itu kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia dalam menghadapi pandemi, dalam situasi pandemi ini. Tuhan selalu beri kekuatan, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu terus beri semangat untuk tetap melayani Tuhan. Oh Tuhan, beri hikmat dalam pengembalaan kepada jiwa-jiwa. Dan juga Tuhan untuk misi di Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati. Kami tahu masih ada jutaan, ratusan juta orang yang belum mengenal Tuhan di Indonesia. Yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, berkatilah penginjilan, berbagai bentuk penginjilan di Indonesia ini. Baik itu para hamba Tuhan melalui KKR, melalui pelayanan media sosial Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan pelayanan sampai di suku-suku terasing. Tuhan berkati, taruh semangat yang menyala-nyala kepada kami semuanya untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan dan pelayanan misi di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan dalam anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami datang juga berdoa untuk rencana pohon terang Pakatuan atau Natal Pakatuan Tuhan. Kami serahkan rencana ini dalam anugerah Tuhan. Berkati semua panitianya Tuhan. Oh dalam mempersiapkan acara ini. Oh sehingga Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Segala hal yang dipersiapkan Tuhan. Baik itu dana dan berbagai hal untuk persiapan Natal ini. Tuhan turut campur tangan. Sehingga sampai pada hari hanya semuanya terlaksana demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati panitianya, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat daripada Tuhan dalam mempersiapkan acara pohon terang Pakatuan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Nyonya Sonia Sinombor Tuhan yang sakit dan juga istri Pendeta Buce yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan kami percaya di kayu salib Engkau telah menanggung segala penyakit kami. Di kayu salib Engkau telah menanggung segala kelemahan kami. Di kayu salib Engkau telah menanggung segala penyakit kami. Sehingga Engkau berkata dalam firman Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami serahkan mereka yang sakit ini dalam anugerah-Mu. Taruh terus iman dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sanggup memulihkan. Kami berdoa sembuhkan dan pulihkan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit ini. Baik itu Ibu Nyonya Sinombor dan juga istri dari Pendeta Buce. Tuhan kami berdoa biar kesembuhan terjadi kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh anggota Pakatuan
dan tugas-tugas mereka, dalam tugas-tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Tuhan urapi, Tuhan selalu proteksi dengan kuasa Tuhan. Tuhan selalu beri hikmat dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, baik itu pekerjaan secara sekuler maupun pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan lawat hamba-hambamu ini, khusus kepada pengurus dan anggota Pakatuan Tuhan. Terima kasih. Dan terakhir kami datang padamu Tuhan, mendoakan kota Jakarta, DKI Jakarta. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhanlah, tangan Tuhanlah telah membuat pandemi ini semakin melandai, semakin menurun. Kami tahu di balik semuanya ini ada tangan Tuhan yang berkarya, khususnya di ibu kota Jakarta. Tuhan berkatilah Jakarta, lindungilah Jakarta, berkatilah gubernur dan wakil gubernur dan seluruh pemerintahan daerah Jakarta. Beri hikmat dan kemampuan kepada mereka. Tuhan, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala bentuk kekacauan dan kerusuhan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus, sekali lagi kami memberkati kota Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah turun atas kota Jakarta, turun atas Indonesia, dan turun atas seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati Tuhan, dan Injil semakin tersebar di mana-mana. Banyak orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami persembahkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa, Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tidak terasa orang so ada di penghujung acara Pray From Home Pakatuan malam hari ini. Sebelum baku pisah, ada sapa menyapa. Itu dia. Ini yang terus tunggu-tunggu. Dipersilakan buat Pak Ketum mau menyapa tentunya Ketum. Pak Terampi pembicara. Haleluya. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan. Shalom. Waduh, senang sekali
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk senior Bapak Pendeta Roni Mandang. Terima kasih. Senior. Terima kasih Jadi, Bapak Pendeta Sepak Supit. ya, sekaligus kami atas nama Pak Ketua menyampaikan selamat merayakan jubileum 50 tahun PGLII. Api Injil terus menyala. Amin. Ini yang Terima menjadi kasih tema banyak. yang luar biasa. Dan kami merasa diberkati, Pak Roni, jangan bosan-bosan untuk jadi saluran berkat bagi kami. Beliau juga adalah hamba Tuhan Kawanua. Luar biasa. Salam untuk istri dan anak-anak dan jemaat semuanya, khususnya teman-teman di Baik, PGLI. terima kasih Pak Pendeta Sepak. Amin. Juga saya ingin menyapa secara khusus ini teman saya yang sudah lama, tapi senang sekali boleh ada. Pasang waktu video, Ibu Evi Nayoan Lengkong. Ini kami sama-sama di Manado dulu berjuang, ya. Jadi Ibu Evi ini suaminya Insinyur Willy Nayoan, bekas Kepala Dinas di Manado almarhum. Dan ini keluarga Lengkong, Lona Lengkong, pokoknya Lengkong-Lengkong yang di Tikala Baru semua. Inilah keluarga besarnya. Terima kasih. So sama-sama katanya bersaudara dengan Sus Grace ya. Dari Tonta apa? Kalau Sus Grace, Tontalete atau Treman? Nah, Venas. Oh, Treman. Bersaudara. Treman, bersaudara. Oh, iya. Oke, jadi senang sekali dan saya lihat ada saudara Rene. Apakah Rene Sumampo kah? Kalau betul Rene Sumampo, ini kakak kelas di Don Rene Bosco. Hosang. Oh, Rene Hosang. Oke. Oh iya, Rene Hosang di Tikala Kang. Iya, selamat datang Pak Rene. Senang boleh ada bersama-sama. Dan ya teman-teman yang lain semuanya. Pak Anton dari Papua, Ibu Sylvia Lelemboto, dan juga Ibu Sekum yang masih ada di Amerika ini. Ibu Shanet Ganda Tresma Mantiri. Ya, di sana hampir siang, Kang. Ya, selamat. Nanti Pak Bartel sudah ada itunya, ucapan terima kasih. Kalau ada mungkin akan di... Sudah. Oke, baik. Bolehkah Ibu Shanet akan menyerahkan itu kepada pembicara kita, Pendeta Dr. Roni Mandang. Ya. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan bersama-sama dulu. Puji Tuhan. Ibu Shanet bisa mendengar? Kalau enggak, mohon diserahkan oleh Pendeta Iwan Tangka. Pendeta Dr. Iwan Tangka, sudilah kiranya menyebut dan menyerahkan ucapan terima kasih kepada Pak Roni. Dipersilakan Pendeta Iwan. Baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur oleh karena lawatan firman Tuhan dari Pendeta Dr. Roni Mandang, MPH sebagai ketua dari Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. Terima kasih untuk penguatan dan peringatan agar kami terus berdoa, berpuasa, dan terus mengabarkan semangat Injil. Karena Injil adalah merupakan kekuatan daripada firman Allah, dan Allah hanya memberikan kepada apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Roni tadi. Oleh karena itu kami dari Pakatuan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan berkati Pak Roni, keluarga, dan pelayanan. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan dan Ibu Bapak sekalian. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi sekedar Pak Roni udah kenal ya, Pendeta Dr. Iwan Tangka ini dari Gereja Kristen Setia. Ini ya. Dulu PGI dulu. GKSI. PGI. Oke. Pak James Sumampo. Wah, selamat datang. Nah, ini bersaudara dengan Ibu Evi ini dia. Minut orang sama-sama ini. Baik. Salam. Shalom. Shalom. Oke, juga ada Ibu Kartini Fukuyama Supit. Selamat datang Ibu Kartini.
Pak Letkol, Pendeta Rudi Marentek juga selamat, dan semua kita yang ada di sini, Pendeta Yopi, Pendeta Greta, Pendeta Melani, Delvi, Pendeta Daniel Tompuno yang senior, so tua, mar semangat muda, mar masih dapat lihat poco-poco. Dan semua kita yang hadir sekali lagi terima kasih. Terus bawa dalam doa untuk tadi. Dalam waktu dekat kita akan ada pohon terang. Memang kalau di Manado sebelum tanggal 25 itu disebut pohon terang. Kalau tanggal 25 Natal. Kemudian dia tak terus-terus sampai Januari itu sekaligus Natal dan kunci tahun. Nah, ini kebiasaan. Jadi ya terserahlah mau kebiasaan bagaimana. Yang jelas bahwa orang boleh kumpul dan beribadah, bersekutu, nama Tuhan dipermuliakan, memberitakan Injil. Kita kira semua itu orang manfaatkan saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon dukung dalam doa ketua panitianya yaitu Ibu Syanet yang sekarang lagi di USA supaya segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Kami kira inilah kiranya sapaan yang dapat kami berikan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Maju terus, biarlah segala puji hormat hanya bagi Dia yang layak menerima segala-galanya. Terakhir terima kasih untuk Pendeta Franky Tangkilisan. Jadi Pendeta Franky ini dulu sempat menjadi anggota DPR di Sulawesi Tengah dari fraksi PDS, tapi memang sebelumnya dia sudah hamba Tuhan. Dan kemudian sekarang melayani sebagai Ketua Jaringan Doa Sekota Palu. Pak Sever guru saya. Haleluya. Di Manado. Ya, jadi orang Bapak rohani. Iya. Masih masa-masa perjuangan dulu orang dari desa ke desa. Dengan Ibu Evi dulu juga semangat sekali ya. Amin. Sampai sekarang masih tetap semangat. Haleluya. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan. Oh Pak Arnold Tuat Bolung, terima kasih Pak Bolung. Ini dia sudah berhasil membangun rumah doa di Talawaan. Haleluya. Luar biasa. Dan Amin. menjadi Amin. berkat. Amin. Pasiar di Talawaan semua. Pasiar di Talawaan ya. Terima kasih Haleluya. Pastor Roni Mandang. Layanannya. Ya. Memberkati. Ini Pendeta Yopi Sembung dari Majelis Daerah GPDI DKI. Puji Ya. Tuhan. Saya sama-sama satu angkatan dengan beliau. Angkatan 29 di Beji. Oh, begitu ya. Waduh, mantap. Saya di kamar 1, beliau bersama dengan almarhum Hari Yosep di kamar 4. Wih, keren. Bro, di kamar dia masih ingat loh. Masih ingat. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Mantap, mantap Kang Vino. Maju terus. Mantap. Siap, Baik. senior. Saya kembalikan kepada host. Maju terus. Tuhan Terima kasih, memberkati. Pak Tommy Landang. Haleluya. Haleluya. Aduh, Puji senang Tuhan. sekali. Kalau sapa menyapa begini memang ya putus-putus kuah. Iyo toh. Haleluya. Tetap maju terus dalam Tuhan. Makasih banyak for semua yang sudah melayani malam hari ini. Jangan lupa minggu depan ada Ibu Kartini Supit yang mau melayani for orang minggu depan. Amin. Itu dia. Jadi jangan lupa minggu depan Ibu Kartini Supit yang melayani. Sudah. Amin. Doa berkat host. Nah, doa berkat pasti sedianya sebelum doa berkat ada harapan doa juga buat Ketum, karena Ketum jadi doa berkat. Bantu doa Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang dalam kesehatan, karena dari tadi bakokehe, jadi supaya tetap sehat, tetap Amin, semangat. amin. Haleluya, itu Puji dia. Tuhan. Oke, Ya. kembalikan lagi kepada Pak Ketum, Pak Ketuan, untuk doa berkat. Oke. Baik, kalau begitu kita terima kasih Pak Roni, baru 1 minggu mungkin beliau bertugas di Batu Malang, jadi ya secara fisik mungkin masih capek, tetapi terima kasih sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita. Kita nyanyikan Bapa terima kasih dan kita akan berdoa bersama-sama. Kan nanti
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan, akhir dari ibadah kami yang indah, Pray from Home dari Persekutuan Hamba Tuhan Kawanua, Tuhan, yang boleh kami adakan pada setiap hari Senin jam 8 malam. Kami berterima kasih karena ini semua boleh berlangsung semata-mata oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati semua kami yang sudah ikut, bahkan beberapa saudara kami yang sedang mengalami halangan ataupun sedang dalam tugas pelayanan yang lain. Tuhan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Engkau membalas berkat kepada keluarga kami, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan jaga kesehatannya dan Tuhan terus pakai dia di mana saja dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta kekuatan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus, terus menjadi bagian kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, akhirnya kita selesai juga dalam Pray from Home, edisi 44 tahap ketiga, 1 November 2021. Sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya.